Tidak akan terjadi kiamat hatta yataqarraba az-zaman, sampai waktu terasa begitu cepat. Sehingga kata beliau, 1 tahun terasa seperti 1 bulan, 1 bulan terasa seperti 1 minggu, 1 minggu terasa seperti 1 hari, dan 1 hari terasa seperti 1 jam saja. Dan inilah yang kita dapati, dan begitu cepatnya waktu berlalu, termasuk begitu singkatnya kita berada di dunia ini. Karena amal ummati, kata Rasulullah, umur umatku baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Rasulullah, hanya antara 60 sampai 70 tahun. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengganti singkatnya waktu kita ini dengan adanya Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita masuk di malam ke-29. Tanpa terasa kita sudah hampir di penghujung bulan Ramadan yang penuh berkah. Rasanya baru kemarin kita memulai ibadah-ibadah Ramadan. Baru kemarin kita melaksanakan tarhib Ramadan dan juga segala kegiatan di bulan penuh berkah ini. Dan ini memang takdir dari kita yang Allah berikan kepada kita sebagai umat akhir zaman. Betapa singkatnya waktu, tapi tentu bagi orang-orang yang beriman, setiap kesempatan, setiap waktu adalah kebaikan-kebaikan. Begitu singkatnya waktu, bahkan sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yataqarraba az-zaman, sampai waktu terasa begitu cepat. Sehingga kata beliau, 1 tahun terasa seperti 1 bulan, 1 bulan terasa seperti 1 minggu, 1 minggu terasa seperti 1 hari, dan 1 hari terasa seperti 1 jam saja. Dan inilah yang kita dapati. Dan begitu cepatnya waktu berlalu, termasuk begitu singkatnya kita berada di dunia ini. Karena amal ummati, kata Rasulullah, umur umatku baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Rasulullah, hanya antara 60 sampai 70 tahun. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengganti singkatnya waktu kita ini dengan adanya Lailatul Qadar. Masih ada kesempatan di malam-malam terakhir bagi orang-orang yang bermujahadah, maka tentunya Allah berikan, mudah-mudahan takdir mendapatkan Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, di penghujung Ramadan tentu penting yang kita perhatikan adalah bagaimana ba'da Ramadan, bagaimana setelah Ramadan. Dan ini penting untuk menjaga keberlanjutan kehidupan kita di masa yang akan datang. Betapa kita berhari-hari, berpekan-pekan melewati sebuah proses tarbiyah, proses pendidikan, proses penggemblengan. Sebagian orang mungkin ada yang berlalu Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, tapi na'udzubillah masih ada orang-orang yang berlalu Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, yang termasuk orang-orang didoakan celaka dari Rasulullah Muhammad SAW. Kita termasuk mudah-mudahan orang-orang yang bermujahadah. Maka bagaimanakah agar kita bisa menjaga keberlanjutan, sustainabilitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun Ramadan telah berlalu? Itulah yang disampaikan oleh para ulama, kunu rabbaniyin sumadaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kalian sebagai orang-orang yang hatinya senantiasa terikat dengan Rabb semesta alam, dan juga jadilah kalian sebagai orang-orang yang hatinya senantiasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi hamba-hamba Ramadan. Maksudnya adalah bukan menjadi orang-orang yang ibadahnya hanya selama Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, ibadahnya pun juga selesai. Ketika dalam hatinya, dalam qalbnya senantiasa terikat dengan ikatan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia, dalam diri dia sudah ada bekalan-bekalan Ramadan yang terbaik. Itu yang disebut sebagai muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah kedekatan dalam konteks adanya pengawasan.
kedekatan atau juga pengawasan, bagaimana dia merasakan apa yang disebut sebagai muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan bekalan yang sejak awal kita berpuasa. Betapa orang-orang berpuasa dia bukan hanya sebatas amal zahir, tapi justru yang lebih penting adalah amal batin. Amal puasa bukan semata-mata laparnya, bukan semata-mata menjaga pandangannya, bukan semata-mata menjaga lidahnya, tapi justru yang penting adalah bagaimana dia menjaga hatinya agar senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara tentang istiqomah, para ulama merumuskan beberapa poin-poin penting agar kita bisa menjaga istiqomah. Yang pertama adalah mujahadah. Apa itu mujahadah? Yakni bersungguh-sungguh. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka pasti Allah akan berikan petunjuk jalan-jalan. Seseorang yang bermujahadah, maka pasti Allah berikan jalan yang banyak, kemudahan-kemudahan agar dia mendapati dalam dirinya kebaikan-kebaikan. Maka di sini bisa difahami bahwa seseorang mendapatkan dirinya takwa disebabkan dua hal. Yang pertama adalah sifatnya muktasabah atau hasil dari ikhtiar dia. Yang kedua adalah mauhubah, semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam sebuah ayat dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, isbiru wa masabruka illa billah. Bersabarlah engkau, wa masabruka illa billah, dan tidak ada sabarmu kecuali dengan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah bersabar, tapi juga diingatkan tentang hakikat takwa seseorang, sabar seseorang adalah mauhubah, semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, mujahadah. Kemudian yang kedua, agar kita bisa istiqomah adalah adamu taswif, tidak menunda-nunda. Saufa itu adalah menunjukkan akan melakukan sesuatu nanti. Menunda-nunda amal, itulah taswif atau disebut sebagai tulul amal. Seseorang dia tulul amal kan dia mengira bahwa usianya masih panjang, seolah-olah masih ada kesempatan di depan sana, sehingga dia masih ada kesempatan bertobat, padahal dia tidak tahu kapan azan datang. Meskipun Rasul sampaikan bahwa usia umatnya antara 60 sampai 70 tahun, ternyata begitu banyak saudara-saudari kita di usia yang belia ternyata mendahului kita. Maka dengan adanya penggemblengan selama Ramadan, kita dididik agar tidak lagi menunda-nunda amal. Para ulama menjelaskan, wajadtu anna taswif jundun min junudi iblis. Aku dapati betapa taswif atau menunda-nunda amal adalah bagian daripada prajurit iblis. Syaitan senantiasa menggoda agar umat manusia menunda amalnya, sehingga sampai akhir usia amalnya masih sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, termasuk menjaga istiqomah adalah apa yang disebut sebagai mujalasatus shalihin. Membiasakan untuk bermajlis bersama orang-orang soleh, mendatangi majlis-majlis ilmu yang di sana kita dapati warisan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita bisa mendapati bagaimana tuntunan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah bisa kita dapati dalam ilmu-ilmu yang mereka sampaikan. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah para pewaris Nabi. Maka jika kita bersama para ulama, bersama para solehin, itulah bekal kita yang terbaik, sehingga diselamatkan dari keburukan-keburukan. Karena khairul ashabi man yadulluka ala khair, sebagaimana sebuah pepatah bahwa sebaik-baik teman adalah orang-orang yang menunjukkan kepadamu kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian berikutnya adalah kasratul doa, memperbanyak doa. Ini sebagaimana Rasulullah diantaranya dalam riwayat Ummu Salamah, ketika ditanya, wahai Ummu Salamah, apakah diantara doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah bersamamu? Beliau menjawab sebuah doa yang mungkin kita sudah hafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini adalah diantara doa yang Rasulullah sampaikan. Ya muqallibal qulub, ya wahai Allah yang senantiasa membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku, istiqomahkan hatiku di dalam agamamu. Karena hati seorang akan senantiasa berubah-ubah, akan senantiasa yazid wa yanqus, bertambah dengan adanya ketaatan, wa yanqus, dan berkurang dengan adanya yakni kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, demikian tadi sebagai
cara agar kita istiqomah, yang mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan, bahkan sampai Ramadan berikutnya. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan di kuliah subuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.